Swastiastu. Ya. Terima kasih atas sudah waktunya. Pada pagi ini kita mencoba untuk melakukan apa yang kita sudah program, yaitu adanya supervisi. Supervisi ini tentunya dimaksudkan untuk memberi motivasi, jadi bukan mencari-cari. Yang namanya keliru atau salah tidak itu justru motivasi, sama prinsipnya dengan lesson study yang mereka lakukan di kelompok POB. Yang pertama perlu yang tanyakan dalam pembuatan RPP sudah pasti itu mengacu kepada kepentingan peserta didik. Nah, mengacu daripada kepentingan peserta didik, maka itu akan muncul strategi yang sekarang dikenal dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, berangkat daripada pembelajaran diferensiasi, kita lihat di sini Pak Iman mengangkat discovery atau inquiry gitu. Dalam pembelajaran Penjaskes, karena ini adalah sifatnya motorik gerak itu kira-kira mana yang lebih atau sisi positifnya dari discovery itu seperti nanti ya? Kalau pandangan Mas sendiri. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang dari sistem model pembelajaran itu kan banyak. Ada yang demonstrasi, ada yang real. Misalnya memasukkan discovery. Kenapa discovery? Karena sesuai dengan kurikulum, jadi kita diupayakan agar siswa itu menemukan sendiri. Jadi kami hanya memberikan konsep bahwa misalnya coba lakukan pemanasan, pemanasan statis dinamis, tapi siswa itu di awal memang sudah diberikan contoh sekali kalau statis begini, kemudian anak-anak yang disuruh memberikan kegiatan pemanasan itu dibantu oleh teman-temannya, seandainya lupa itu saya dibantu. Nah, itu contoh kajiannya, termasuk ke materi, misalnya materi basket kaitan dengan kegiatan lay up gitu ya. Kita memberikan contoh atau ada siswa yang sudah bisa, siswa itu yang suruh memberikan contoh, kemudian guru hanya mengamati. Jika ada yang keliru gerakannya ya dievaluasi, kemudian diulang sehingga sampai dia menemukan sendiri, oh gerakannya begini lay up gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Dari melihat informasi tadi bahwasanya siswa mencari sendiri, kemudian membuat gerakan sendiri sesuai dengan apa yang dia amati, itu sudah menyangkut masalah konstruktif ya, konstruktivisme, jadi dia melakukan sendiri. Nah, kemudian di dalam dia mencari sesuatu sendiri itu berarti nampaknya kita harus memberikan semacam stimulus atau contoh-contoh sehingga dia bisa mengamati. Nah, ketika kita berikan sesuatu yang sifatnya teori dalam misalnya permainan apa ya, yang pertama basket ya. Biasanya dengan teori mereka mendengarkan, mungkin terjadi apa istilahnya kelas pemahaman. Nah, untuk menangani masalah itu kira-kira seperti napi gini yang digunakan. Yang kan di sini memang di discovery mencari sendiri. Jadi pertama, sebelum anak-anak itu melakukan kegiatan, misalnya kegiatan dribbling, jadi dia memberikan dulu tekniknya, caranya, dengan cara memberikan contoh, termasuk memberikan kalimat, dengan kalimat dan dipraktikkan secara pelan-pelan. Misalnya membuka kedua kaki selebar bahu. Kalau anak yang menggunakan tangan kanan, otomatis kaki kirinya di depan. Misalnya, kalau yang menggunakan tangan kiri, kaki kanannya di depan. Nah, kemudian bola itu kedua kaki itu diayun ke bawah lentur, termasuk diikuti oleh dengan gerakan tangan. Nah, itu gerakan dasarnya. Setelah diberikan teori seperti itu, kemudian diberikan contoh, kemudian anak disuruh melakukan, kemudian dengan hitungan
dan mereka suruh menghitung sendiri dengan temannya, saling kontrol, dan dilakukan. Setelah itu diperkenalkan dengan bola, dengan menggunakan bola. Jadi pada intinya di saat ada penjelasan yang tidak pas dengan pemahaman siswa, karena ini adalah finalnya adalah dia psikomotor ya. Maka diberikan semacam gerakan sesuai dengan apa yang dijelaskan sehingga anak-anak itu bisa dalam tanda kutip meniru. Meniru, dan bahkan teman-temannya lainnya yang sudah lebih cepat memahami dan gerakannya itu dia bisa memberikan jadi bagus tutur sebaya itu. Itu sebelum gerak berirama ya, tidak berirama santai ya, senam lantai ya belum ya, sebelum itu berdirinya ya. Itu misalnya di itu terakhir ya, di kalau terakhir ya. Ini kalau basket kalau nggak salah kalau basket ada di tenis meja nih, tenis meja kedua. Iya. Kalau itu tadi yang pakai contoh aja, Pak. Oh iya begitu. Kalau itu kan di semester 5, materi ini kan senam irama. Oh iya, sebelumnya. Kajit, permainan bola kecil itu yang sekarang. Terus pengetahuan P3K. Iya. Ya, itu. Nah, berarti sudah menonjol di situ adanya pembelajaran diferensiasi. Artinya setiap ada permasalahan di siswa A sama siswa B yang berbeda, maka perlakuan juga berbeda. Nah, kemudian di dalam adanya semacam evaluasi, Bagaimana lebih suka memberikan teori apa praktek ini? Kalau di lapangan yang sifatnya praktek ya, yang evaluasinya di Kencas itu misalnya berikan materi bulu tangkis itu kan, setelah diberikan teknik dasar mukul forehand, backhand, kemudian teknik drop shot, lob gitu. Terakhir selalu dievaluasi bagaimana teknik mukulnya, bagaimana teknik drop shotnya. Nah, kemudian tidak lepas juga dengan tugas-tugas sesuai dengan LKS. Jadi secara praktik dinilai, kemudian secara teori juga melalui tugas-tugas itu yang tidak jauh berbeda dengan tugas yang diberikan di lapangan. Baik. Kemudian kaitannya dengan tujuan pembelajaran dengan dari evaluasi atau penilaian itu sendiri, maka sedapat mungkin itu bersifat sinkron atau linear ya. Nah, oleh karena demikian, itu tagihannya, ya misalnya siswa bisa forehand ya. Maka ujiannya atau tesnya ya teknik megang, posisi kaki, ayunan tangan, kemudian terakhir arah bola. Arah forehand otomatis ya arahnya ke forehand juga, tidak melenceng ke kiri gitu, berarti kan sudah ada salah posisi mukul gitu. Di sana poin-poinnya. Nah, dalam penilaian yang sekarang yang dikenal dengan kurikulum Merdeka ini, nilainya kan jadi satu ya, jadi tidak berbeda atau tidak terpisah antara nilai pengetahuan dan nilai psikomotor atau keterampilan itu sendiri. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan saja di lapangan. Nah, kaitannya dengan pelulusan atau kenaikan anak-anak ini kan kita sekarang sudah dipatok untuk menggunakan Permendiknas Ristek tahun 2001, nomor 21 tahun 2022, yang mana di sana mengisyaratkan adanya evaluasi formatif dan sumatif. Nah, ini suatu celah atau katakanlah celah dalam artian ada peluang buat guru itu memang betul-betul memiliki wibawa, karena dia yang menentukan kelulusannya. Tapi juga di satu sisi harus berhati-hati sekali dengan kebiasaan siswa, karena menganggap masih bapak kalau lulusan. Berarti di satu sisi seperti itu dia. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak, dia akan sangat respect dan sangat berhati-hati dengan kita. Artinya segala bentuk tagihan yang kita lakukan pasti dia akan berusaha harus ada bukti fisik. Iya, bukti fisiknya. Makanya dari absensi selalu sebelum yang di awal itu untuk nilai olahraga seperti ini. Pertama
pertama daftar hadir. Daftar hadir paling pertama Setiap, sekali. setiap anak-anak hadir selalu Pak nilai. Kalau anak-anak hadir aja udah Pak kasih nilai 75. Betul. Bisa melakukan gerakan paling lebih dari Berarti itu sudah Ya. sebuah motivasi. yang berikan syarat-syarat lah gitu. Oke. Termasuk tugas-tugas yang itu. Baik, penyamaan ini kiranya sudah sangat runut. Jadi apa yang dilakukan dari memilih sebuah strategi karena itu adalah menyangkut tentang kebutuhan peserta didik Iya. dari proses yang mengalami dengan discovery itu, kemudian lanjut dengan evaluasi. Bahkan yang lihat di sini evaluasi, ada evaluasi penilaian antar teman, Iya, ada. Iya. penilaian antar teman, kemudian ada juga paper and pencil test dalam artian memberikan tes teori. Iya. Seperti apa bentuknya, kemudian tidak kalah penting juga yang namanya tes praktik. Yang mungkin Pak Nyoman sudah tahu bahwa teknik mengajar itu ada yang namanya TPR, TPA. pernah ya? TPR, TPR. jadi itu panjangannya total physical response. Jadi betul-betul dia merespon gitu Iya. dengan gerakan atau Iya. bentuk kerja gitu. Itu bahasa Inggrisnya sering memakai itu. Bukan berarti kita kalau discovery tidak baik atau mungkin hanya itu aja, tidak. Iya. Itu olahraga sifatnya ya gerakan ya. Gerakan Oh. misalnya drill, Iya. gerakan mengulang gitu Iya, biasanya. betul. Misalnya bagaimana Iya. mendribble bola, Iya. bagaimana shoot. Tergantung materi yang diajarkan. Baik, memang terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak ajak dalam pembelajarannya. Ajak dalam artian respect kepada gurunya, respect kepada dirinya sebagai pembelajar, bukan pembelajar ya, pembelajar, agar nilainya menjadi lebih maksimal, mendekati bahkan lebih daripada kriteria yang kita pasti. Iya. KKTP dia ini sesungguhnya. Nah, untuk di olahraga juga yang buatkan strategi penilaian begini Pak, karena juga himbauan dari Pak Kades juga istilahnya kalau ada siswa kita yang sudah menaikkan bendera sekolah, kenapa tidak berani kita memberikan nilai maksimal? Betul. Meskipun Iya, dia iya. jarang mengikuti Pas. di kelas. Nah, Iya. dengan Betul. dengan masukan seperti itu, makanya setiap siswa yang ikut lomba kita kasih tanda Karena dia udah memiliki keterampilan lebih. adalah minimal lah di atas dari temannya gitu. tapi tidak terlalu berlebihan gitu Ya, ya. Pak Prima juga bilang kabinnya. Jadi itu memang betul sekali karena sebagai kontribusi bahwa dirinya adalah sudah memiliki keterampilan. Oke. Seksibel, kita tuh Bapak Santi, Om Santi, Santi. Oke, semua. Ya, sip. Ya.